Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa dulu ya? Udah kelihatan belum? Udah. Oke, kita mau ini dulu ya. Jadi kalau misal gimana intinya? Ya kita maksudnya kayak nge-review dari kemarin dulu. Dari kan kemarin kan kita udah belajar yang apa sih namanya yang dasar-dasarnya gitu. Dan ya kemungkinan kalau misal kalau emang kalau kalian ya secara dasar sih ya udah bisa gitu kan, insya Allah udah bisa. Dan kalau kesini saya mau kan dari kemarin tuh dari Kak Raihan juga minta buat ntar di ini tuh bikin poster Fir. Oh oke lah bikin poster ya. Tapi saya tuh bakal ngajarin cara bikin poster. Tapi yang simple aja gitu, simple tapi kita tuh nggak perlu ngedesain full dari nol gitu. Secara tidak langsung kita tuh bakal bahasanya kalau bahasa kasarnya sih kayak ngambil gitu ya, ngambil dari internet. Tapi bukan berarti itu tuh free resource gitu kan. Sebenarnya resource-nya free, cuman ada ketentuannya lah, ada ketentuannya sendiri. Oke, palingan sebelum kita ke sononya, saya mau ngasih overview dulu gitu. Nanti bakal gimana aja gitu. Pertama dulu ya dari sini dulu. Buat apa namanya? Ini JPEG atau PNG gitu kan. Nah, saya mau kasih tahu dulu ya. Sebenarnya kan ini kan format yang udah umum lah kita tuh udah umum banget gitu sama antara JPEG sama PNG. Tapi perbedaannya tuh di mana gitu. Nah, kalau bisa lihat ya, misal saya tuh ngasih gambar yang labu yang kanan ini yang PNG, terus ini itu yang JPG gitu. Nah, itu jadi kayak gini ya. Secara gampangnya gitu, saya ngutip misalnya yang dari Instagram ini gitu. Kalau misal kalian mau buka silakan aja gitu. Nah, itu tuh apa namanya? Jadi perbedaannya JPG sama PNG gitu kan. JPEG tuh dia lebih ini ya. Jadi formatnya itu JPEG itu apa namanya? Bahasanya kompresnya tuh kecil gitu. Jadi dia tuh size-nya tuh 1:10 gitu, 1:10. Jadi kalau misal filenya biasanya 10 MB gitu, misal 10 MB, pas diekspor tuh jadi 1 MB gitu. Nah, itu kelebihannya sih. Kelebihannya jadi dia tuh mengkompresi filenya gitu, jadi kecil gitu. Jadi kecil tapi kualitasnya nggak berubah gitu. Nah, itu bagusnya gitu. JPEG. Makanya biasanya kalau misal JPEG itu tuh biasanya dipakainya tuh buat final project gitu, final project. Jadi kalau misal kalian mau ngolah lagi gitu, misal kalian bikin poster, terus udah gitu, diekspor udah selesai gitu kan. Nah, itu pasti diekspor lagi gitu. Kalau misal udah diekspor udah selesai, tapi kalian pengen ngedit lagi gitu. Saya pengen ini tuh objek ini yang udah jadi diekspor tuh pengen dipakai lagi buat editing gitu kan. Diedit lagi. Nah, itu masalahnya di sini ya. Jadi JPEG tuh dia nggak bisa bahasanya kalau misal nge-reduce gitu ya. Dia dipakai lagi buat ngedit gitu. Itu bakalan pecah gitu. Jadi dia udah dikompres jadi 1 MB terus dipakai lagi, diekspor lagi, nanti bakal pecah lagi gitu. Beda lagi kalau misal sama PNG gitu. Jadi kalau PNG tuh dia tuh kelebihannya kalau misal kalian yang lihat di sini kan ini ada kotak-kotak yang abu putih. Nah, ini tuh sebenarnya tuh background kosong gitu. Jadi nggak ada backgroundnya gitu. Kalau ini kan ada backgroundnya warna putih gitu. Kalau ini emang benar kosong gitu, kosong. Jadi bolong lah. Jadi objeknya tuh yang ada di foto tuh cuman gambar labunya aja gitu. Tuh. Itu nama kelebihannya. Kedua, kelebihannya kalau PNG tuh dia bisa nge-reduce gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misal dia editing gitu, terus diekspor tuh maksudnya diubah jadi apa namanya, jadi file yang udah jadinya lah, final project-nya gitu ya. Misal dia diekspor jadi PNG gitu, objek. Nah, itu tuh ntar kalau misal 10 MB ya segitu gitu, tapi kadang ada kompresi kecil gitu kan. Nah, itu tuh nanti kalau misal kalian pengen diedit lagi gitu, diedit lagi ke misal di Corel gitu, diedit lagi gitu gambarnya atau di Photoshop. Nah, itu tetap gimana ya, filenya tuh bakal tetap bagus gitu terus. Jadi bahasa mudahnya PNG tuh dipakai buat kalau misal kalian tuh pengen diulang-ulang gitu editingnya ulang-ulang editnya gitu. Jadi udah diekspor, dibikin lagi, diekspor lagi gitu. Kalau misal JPEG tuh enggak gitu. Jadi dia tuh sistemnya kalau ini tuh kayak final project-nya gitu. Soalnya kalau misal dipakai lagi ntar bakal burem, pecah gitu kan.
Nah itu misalnya JPEG sama PNG. Nah terus di sini ada RGB sama CMYK gitu. Nah, biasanya banyak orang kalau misalnya yang editing tuh biasanya suka nanya gitu, kok kayak hasil editingnya tuh kayak jelek gitu, warnanya gitu. Kok saya ngeditnya kayak gini, kok jadi warnanya berubah kayak gini gitu kan. Sering banget itu saya kalau sering-sering kalau misal kalian ikutan kayak apa ya di forum-forum misal forum-forum desain gitu di Facebook kan banyak gitu kan. Kadang suka banyak gitu yang nanya kayak gitu. Kok ini hasil editing saya pas lagi diubah ke JPEG gitu atau PNG, kok jadi berubah gitu warnanya, kok jadi kayak gini, saya ngeditnya warnanya kayak gini loh, bagus gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya itu tuh masalahnya kayak gini ya, antara RGB sama CMYK tuh beda gitu kan. Jadi RGB tuh ini komponennya tuh ada 3 gitu, dari RG sama B gitu kan. R-nya tuh maksudnya red, G-nya tuh green, sama B-nya tuh blue gitu. Kalau CMYK itu C itu cian tuh biru, M tuh magenta, merah gitu. Y itu yellow, K tuh black gitu. Nah, komponennya kan ada, kalau CMYK tuh ada 4 gitu, RGB tuh ada 3 gitu. Cuman bedanya kayak gini, kalau misal RGB itu penggunaannya kalau misal kayak digital gitu. Jadi digital maksudnya kayak gini, digital buat ekspor buat digital maksudnya kayak gini. Misal kalian bikin poster tapi khusus buat di-post gitu, di-posting di Instagram gitu kan. Di Instagram, di Facebook atau di mana gitu kan. Nah, itu kan otomatis masih ada nempel di media digital gitu kan. Atau mau ditaruh di HP gitu kan. Jadi apa? Jadi wallpaper itu pakainya RGB gitu, RGB pakainya. Soalnya itu nanti bakalan benar-benar bagus lah hasilnya. Beda kalau misal CMYK gitu. CMYK tuh fungsinya buat printing gitu. Lebih ke printing. Misal kalian bikin poster tapi poster yang mau dicetak gitu. Cetak di kertas gitu. Cetak di kertas atau bikin baliho, bikin brosur itu kan cetak gitu, media cetak. Nah, itu pakainya CMYK. Soalnya terus kalau misal saya pengen ngedit. Saya pengennya pakai CMYK tapi buat bikin wallpaper HP gitu kan, bikin wallpaper HP. Nah, itu biasanya ntar berubah. Saya pengalaman tuh kayak gini. Jadi kayak ternyata tuh dari HP itu nggak apa ya, gimana ya, ngebacanya tuh RGB doang gitu kan. Jadi kalau misal CMYK kalian taruh di HP itu pasti bakal berubah gitu warnanya. Jadi misal saya tuh pernah dulu bikin bikin apa ya namanya? Kalau spanduk ya, bikin spanduk. Kan itu kan buat buat cetak gitu kan. Buat cetak terus itu tuh dicetak. Nah, emang niatnya buat dicetak biar kelihatan terang gitu kan, biar kelihatan terang. Taunya saya ngirim ke teman saya tuh lewat via apa ya? WhatsApp malah lagi tuh filenya tuh. Terus pas ngelihat, lah kok gambarnya kayak gini gitu, kok warnanya berubah gitu, warnanya jadi terang banget gitu kan. Harusnya nggak kayak gini gitu. Oh ternyata enggak, Pir, itu emang kayak gitu, soalnya kan apa namanya, ini tuh kebaca di HP aja gitu. Soalnya kan pasti CMYK ya, lu apa namanya, ekspornya CMYK. Oh iya, pantesan iya CMYK gitu. Oh, ternyata RGB tuh nggak bisa baca gitu, baca dibuat di HP gitu kan. Nah itu maksudnya kalau misal masih naruh, kalau misal CMYK masih di laptop mah ya nggak masalah itu. Cuman kalau misal di HP itu beda gitu, beda lagi. Jadi kayak kalian bikin media media apa digital itu lebih prefernya ke RGB gitu. Kalau media cetak pakainya CMYK gitu. Terus nah ini ada import sama ekspor gitu. Bedanya gini. Jadi saya mau jelasin tadi ya, belum kejelasin juga. Import sama ekspor. Import tuh masuk gitu. Import tuh masuk, ekspor tuh keluar gitu. Bahasanya kayak gitu ya. Jadi import tuh dia kalau misal di Corel sendiri gitu ya. Itu import tuh buat masukin file gitu. Misal dari saya tuh kan kemarin kan ngajarinya yang apa namanya? Bentuknya vektor gitu. Misal saya pengen masukin gambar gitu, masukin gambar ke Corel gitu kan, ke dalam biar mau diedit gitu. Nah, itu bisa gitu, itu bisa pakainya import, nanti import terus ekspor tuh mengubah gitu. Jadi misal editing kita gitu. Editing kita yang udah selesai terus kita pengen nyetak gitu kan. Misal pengen cetak gitu di media gitu. Tapi file file kita tuh CDR gitu kan, CDR masih Corel Draw gitu kan.
Nah, itu harus diekspor dulu biar berubah. Misal saya pengen berubah jadi biar jadi PNG atau jadi JPEG gitu kan. Nah, itu diekspor gitu, namanya diekspor. Nah, kemarin kalau request dari Kak Raihan gitu ya, mereka apa nih, dia tuh bikin apa namanya, bikin poster gitu kan, bikin poster. Nah, misal saya tuh bakal ngajarin kayak gini. Ini bikin posternya contohnya kayak gini ya. Ini simpel-simpel aja. Saya nggak bakal ngajarin misal bikin bikin apa, bikin vektor kayak gini tuh nggak bakal ngajarin gitu. Nggak bakal ngajarin. Terus ini saya palingan bakal ngajarinnya apa namanya? Ngedraftnya lah. Jadi kayak bikin bikin poster yang biar kebaca tuh gimana gitu kan. Biar biar kebaca lah. Kalau bahasa ini tuh kayak UX-nya gitu loh. Biar biar nyampe gitu kan ke audiens tuh gimana gitu kan. Terus kayak kolaborasi warnanya yang cocok gimana gitu. Misal nih saya misal ini ya, saya komponennya ini, jadi saya bakal ngajarin cara cara ngedraft kayak gini, cara gimana cara ngambil dari internet gitu, cara ngambil lebih tepatnya sih dari free pick gitu, dari free pick. Nah, itu sebenarnya free resource atau enggak gitu kan. Nah, itu atau gimana ya bahasanya, kayak license-nya tuh kayak gimana itu kan. Nanti saya bakal jelasin gitu cara makainya gitu, cara download-nya gimana. Nah, saya sendiri itu sebenarnya ini dari palingan apa ya, bikin sendiri. Ini logo dapat ngambil. Kalau misal kalian download, cari aja keyword-nya download logo. Oh, ini salah, typo ya. HUT RI lah, HUT RI 75 gitu kan. Terus ininya saya ngambil dari Freepik gitu. Ngambil dari Freepik. Nanti bakal saya ajarin cara bikin kayak gini gitu. Paling selebihnya cuma teks-teks aja gitu. Nah, sebenarnya kalau misal kalian bikin ini sendiri gitu ya, bikin poster sendiri tuh jangan terpaku sama sama Freepik ya. Saya ngajarin Freepik ini cuma buat apa ya, cara akhir lah, cara akhir. Maksudnya kayak kondisi akhir kalau misal kalian misal suruh bikinin poster atau bikin apa tapi secara mepet-mepet gitu. Nah, gitu sih sebenarnya. Lebih tepatnya ke situ gitu. Jadi kalau misal buat anak-anak, teman-teman yang misal baru-baru uh, di dunia desain gitu kan, bisa nih manfaatin ini gitu. Tapi syaratnya ini tuh nggak bisa gitu, nggak bisa misal kalau misal kalian jual gitu, itu nggak boleh gitu. Nah, ini nih logonya Freepik, www.freepik.com. Nah, nanti saya bakal ajarin di sini. Nah, gimana gitu, Mak. Nah, itu kan biasanya kalau main tuh biasanya banyak gitu, kayak banyak yang kasus-kasus gitu ya. Dia make logo, boleh nggak misal kalau misal kayak kita bikin logo tapi ngambil komponen dari Freepik gitu kan, itu. Terus kalau misal bikin poster gimana nih kalau gini gitu kan. Nah, itu kan jadi masalah juga, soalnya kayak kemarin tuh ada yang kasus yang ayam geprek bensu, maksudnya kalian ngerti lah itu ya. Nah, itu kan si apa namanya, Ruben Onsunya ngikutin dari si ayam geprek bensu, si ayam geprek bensunya taunya logonya dapat ngambil dari Freepik gitu kan. Itu aja ujung-ujungnya masalahnya panjang gitu kan, panjang banget kan di situ. Saya banyak yang di situ. Terus kayak misal logo logo apa ya, liga apa gitu ya, saya lupa. Kalau misal kalian ngikutin apa namanya, YouTube-nya Rio Purba paling tahu biasanya itu. Ada yang logo apa gitu itu, logo yang pertandingan bola di Indonesia itu, saya lupa itu. Itu juga sama gitu. Ternyata ada juga kemiripan ngambil dari Freepik gitu. Ternyata kalau dari Freepik-nya sendiri gitu. Dari Freepik-nya sendiri itu dia nggak ngebolehin gitu. Kalau resource-nya itu dipakai buat bikin logo dan dipatenin gitu, dipatenkan gitu kan. Itu nggak boleh gitu, nggak boleh. Atau diperjualbelikan tuh nggak boleh. Jadi kayak misal kita ngambil komponen utama atau misal ngambil komponen cuman dikit doang gitu kan. Dari satu desain itu nggak boleh gitu. Misal dipakai buat dijual gitu, komersil gitu. Tapi kalau misal kalian mau pakai gitu, itu tuh dibolehin banget ya, dibolehin dari merekanya, ngebolehin kalau misal mau pakai gitu. Tapi syaratnya gitu gitu. Misal jadi kalau kita apa ya, bikin desainnya itu kalau misal ngambil semua dari satu satu resource gitu kan. Tidaknya dicantumin linknya gitu, linknya atau kalau enggak yang ada tulisan design by Freepik gitu. Jadi saya ajarin, cuman saya yang kemarin ini belum saya masukin gitu, kelupaan itu. Nanti saya tambahin gimana. Nah, oke. Palingan segini. Saya mau jelasin langsung ke ini aja ya. Di Corel-nya aja. Oke. Sorry kalau misal tangannya saya jarinya kelihatan ya. Soalnya kameranya di bawah gitu ya. Nah, ini pertama gitu kan.
kita mau bikin, oh iya, bentar. Ini kan gambarnya gini. Saya mau bikin kayak gini. Nah, palingnya nanti saya bakal download tuh, ini logo saya udah download, sebenarnya komponen-komponen udah download gitu. Cuman saya bakal ngajarin cara downloadnya gimana gitu kan. Cara makainya gimana, ntar ada file yang harus dibuka-buka tuh apa gitu kan. Nah, ini nanti saya bakal download ini, komponen ini, terus ini medals gitu kan. Ini waktu gitu kan. Terus ini misal apa, brush, kayak gitu. Terus komponen ini utamanya sih paling ini ya. Ini saya download juga gitu. Cuman ini cuma buat contoh aja gitu, bukan buat diapa-apain lagi ya. Oke. Oke. Saya mau ajarin cara downloadnya dulu nih. Misal saya buka ini tuh Freepik gitu. Freepik.com. Nah, ini websitenya ini Freepik. Ini Freepik ya. Jadi kalau misal desain tuh banyak di sini, ada yang premium, ada yang gratis gitu. Itu di sini. Biasanya komponen-komponen, misalnya kalau misalnya kalian benar-benar mepet gitu kan, bisa aja download di sini gitu kan. Resource-nya banyak gitu. Resource-nya banyak banget. Misal ini ya. Saya kan tadi, oh iya bentar. Saya butuhnya di sini ya. Kemarin tuh saya nemu ini komponen-komponen ini ya, komponen-komponennya. Misal saya mau download gitu, saya udah ngepin linknya sih, kayak gini. Misal saya tuh kemarin download yang gambar, yang tadi yang orang yang hormat gitu ya, pahlawannya itu apa ya? Kalau nggak salah ngambilnya red. Ini kalau misalnya nyari keywordnya pakai bahasa Inggris ya, pakainya bahasa Inggris. Nah ini kemarin saya nemu ini. Nah, bisa nggak kelihatan? Nah, ini saya download dulu. Saya downloadnya gini, download, terus ngambil yang free download. Ini kan free. Nah, ini kan ke download, misal start download, misal open. Nah, ini sini ada file gitu, EPS. EPS itu encapsulate PostScript. Nah, ini kita buka yang EPS, buka aja ya. Atau kalau misal kalian mau diekstrak ya silakan aja gitu. Saya misalnya pakai langsung aja gitu ya. Buka EPS. Nah, ini kan ada pop up gini antara teks sama curve gitu kan. Jadi editable-nya tuh saya misal yang teks gitu kan, ini kan import text as gitu. Sebenarnya dia ngeimportin teksnya tuh bakal berubah jadi tetap jadi teks atau jadi curve gitu. Misal saya ubahnya jadi curve gitu, biar nggak diedit lagi gitu. Nah jadi misal nih, bentar. Nah ini tuh udah bukan teks lagi gitu. Ini udah jadi curve gitu, jadi kurva gitu. Misal saya mau ngambil ini aja. Oh iya. Misal saya mau ngambil ini, ambil file ini. Oh ya ada ini ya. Saya mau ngambil ini dulu ya. Ngambil ini aja lah objek ini. Ini objek select-nya banyak banget ya objeknya, soalnya kecil-kecil nih. Ini kan ada objek cuma segini-gini doang. Ini banyak banget gitu kan objeknya. Nah ini kan karena objeknya banyak banget gitu, biar nggak bisa bahasanya biar ngegabung terus gitu ya. Saya kemarin belum ngajarnya, biar ngegabung terus. Saya ini diseleksi dulu, seleksi semuanya ini segini. Klik kanan, ada nggak? Bentar. Oh iya nih, grup atau Ctrl G. Kalau saya gampangnya Ctrl G itu langsung ya. Ini klik kanan langsung grup. Nah ini jadi kalau misal diklik tuh, ini satu aja gitu yang kena. Jadi langsung ke bawah semuanya gitu. Nah ini namanya grup. Oke, clear kalau misal buat cara downloadnya ya. Misal saya nggak bakal ngedit di file di sini ya. Saya mau bikin baru. Misal, saya kan saya bentuknya posternya ini contoh yang udah jadi ya tadi ya. Saya mau bikin, misal nih, ini kan ini di sini pakainya saya mau bikin misal pakai RGB gitu. Misal saya bikin pakai RGB atau kalau misal pakai CMYK juga silakan aja gitu ya. Terus ukurannya, page size-nya tuh saya bikin pakai A4. Saya bikin pakai A4 yang 300 dpi.
Ini cuman contoh aja ya. Nah, ini kan tadi yang file di sini yang di untitled one, saya copy dulu. Ctrl C di sini. Sini paste ya, Ctrl V. Nah, ini udah ada di sini. Kecilin dulu. Ini saya mau nambahin komponen-komponennya dulu ya. Ini saya udah download juga. Udah download berapa itu. Nah, ini saya udah download buat apa sih namanya? Buat ini brushnya ini misal kayak gini. Kok yang ini? Art stock frames. Nah, ini saya mau download yang gambar yang kayak gini nih. Saya dapat dari Flickr juga ini. Nanti cari aja keywordnya tuh brush pasti ada. Ini saya mau kayak gini. Cuman tadi kan IPS gitu. Ini ada filenya AI gitu. Ada filenya AI. Ya kan saya mau ngajarinnya pakai ini gitu, pakai apa namanya? Pakai Corel aja gitu, pakai Corel. Misal saya ekstrak dulu ya. Saya ekstrak file misal biar bikin folder. Ini kan ini udah ke ekstrak. Nah, saya di sini paling klik kanan, open with Corel Draw. Ya. Nah, ini objek-objeknya. Ini saya ambil ini ya. Saya copy, Ctrl C, saya taruh di sini poster, ntar gimana di sini. Salah ya? Saya di sini. Saya kumpulin objek-objeknya dulu ya. Ini close-closein aja, nggak usah di save. Terus saya save dulu barangkali ntar hilang. Lalu saya taruh di sini ya, poster. Ngumpulin ini dulu, terus yang dibutuhin apa lagi? Oh ya, jam ya. Jam, terus sama medals, sama logo. Saya download lagi ya. Saya mau ngumpulin dulu ya. Taruh sini. Time. Misal ini saya mau download ini. Download yang ini. Download lagi aja. Download open. Misal ada IPS sama AI gitu. Saya pakai IPS aja gitu yang IPS-nya. Ini pakai curve lagi aja. Oh, Pak. Nah, misal saya ambil satu ya, satu gambar misalnya ini aja. Saya kayak gini, diseleksi dulu semuanya ini segini ya. Jadi seleksi segini. Ini kan keambilnya segini gitu ya. Terus ini copy, Ctrl C. Ctrl V ke sini. Misal saya mau ngambil dulu ini ya. Barangkali legimet kan. Di grup dulu ya. Ctrl C. Ctrl V. Ini di grup dulu. Jangan lupa di grup ya. Di grup tuh biar gabung jadi satu gitu. G. Nah, Ctrl G. Gabung jadi satu. Terus komponennya lagi. Kok di close terus ya? Apa lagi? Komponennya. Oh ya, sama medals ya. Sama medals. Sama logo. Ini logo. Medals. Saya download lagi. Misal saya ubah aja lah. Misal saya mau pakai ini dah. Pakai yang ini. Saya download dulu aja nggak apa. Ini biar barangkali kelupaan gitu kan cara downloadnya. Ini buka yang IPS. Kalau misal buka yang AI juga nggak apa-apa itu ya. Nanti yang open with apa namanya Corel Draw ya. Misal saya mau ngambil yang ini.
Yang ini. Terus di grup juga, di grup lagi. Ctrl G. Di copy. Yes, taruh sini. Saya taruh komponen-komponennya dulu ya. Biar ntar nggak ribet pas lagi ngeditnya. Terus, nah ini cara nge-import gitu. Saya kan mau ngambil logo ini ya. Logo, apa sih namanya tadi? Logo HUT RI. Misal import di sini kan ada import sama export di sini. Jadi lewat file, import atau Ctrl I lah gampangnya shortcutnya. Terus ya tadi taruh di mana ya? Bentar. Di download. Kelihatan ya. Nah ini kan, soal saya pakai logo yang ini ya. Yang ini sama. Ini kalau misal mau dua ya Ctrl ya. Import. Nah bisa, nah buat ini kan ada, jadi kursornya berubah gitu, kursornya berubah. Ada tulisan logo buatan Indonesia Black kayak gitu ya tulisannya. Nah bisa diklik. Nah ini pasti ukurannya tuh langsung sesuai gitu, sesuai ukuran pas lagi nge-exportnya gitu. Terus bisa juga di kayak gini. Ini saya pengen benar kecil aja gitu, jadi segini. Nah jadi segini. Itu cara nge-import. Atau kalau misal kalian pengen gampangnya, misal menarik ini gitu, tarik langsung taruh di sini bisa gitu. Nah ini bisa gitu. Ini cara nge-import gambar ya. Cara nge-import gambar gitu. Nah, buat kan ini kan saya bikin ukuran yang A4. Kalau saya, nah ini kan ada artboard nih, artboard. Ini tempat lembar kerjanya ntar di sini semua. Nah, cara bikin A4 ini, saya kan mau bikin kotakan gitu ya. Pos kayak gini kan misal A4 gitu kan. Ukurannya misal nggak sesuai kan, biasanya ukurannya 210, 297 gitu, bisa diubah di sini gitu. Bisa diubah di sini misal jadi 210 gitu kan. Kayak gini ntar terus ininya 297. Ini kan udah jadi gitu. Tapi kalau misal kalian mau tahu cara gampangnya sih sebenarnya ada gitu. Cara gampangnya tuh kalian ke ini, ke rectangle tool. Klik 2 kali. Nah, ini langsung otomatis kebikin gitu. Otomatis kebikin apa namanya sesuai gitu, sesuai sama ukuran artboard-nya gitu. Artboard-nya kan di sini ada 4 gitu, bikinnya 4. Jadinya langsung kebikin 4 gitu di sini. Nah, kelihatan kalau misalnya saya warnain. Nah, ini segini. So, nah ini dulu ya. Saya lock dulu ya biar nggak inilah biar nggak gerak-gerak gitu kan. Nah caranya gini, ini kan tadi saya contohin, misal saya masukin dulu contohnya biar kelihatan gede banget kan ya, gede banget. Ini contohnya tadi saya yang bikin ini, di lock lagi aja, di lock biar nggak gerak. Nah saya misal ini. Saya kecilin dulu nih, kecilin, tarik dari ujung kan ya. Oh, di sini taruh di pojokan. Nah, pojokan. Kalau misal kalian mau rapi ya, ini ntar di unlock dulu ya. Kalau misal mau rapi gitu, misal saya pengen benar-benar biar ini tuh ada di pojokan gitu kan, ada di pojok sini, ada di pojok paling bawah kanan gitu kan. Saya pilih ini, klik ini dulu ya, objek yang ini, terus klik juga yang ini, yang apa namanya, yang kotaknya ini. Jadi saya mau ngajarin sekalian juga ya, kemarin belum ngajarin juga, align and distribute gitu. Ini kan udah keseleksi. Bentar. Mana ya? Nah ini align and distribute. Nah misalnya ini ada align left, dia bakal ngikutin ke kiri gitu, ini ke kanan, ini top ke atas gitu. Terus line bottom dia ke bawah gitu. Saya misal mau ke bawahin gitu. Saya taruhnya line bottom. Ini paling bawah kan. Jadi ini bergerak nih. Misal ini tadi bergerak. Nah, ini kan gerak nih ke bawah gitu. Jadi dia nempel paling bawah gitu. Terus misal saya ubah lagi. Terus saya pengen mepetin biar ke nempel ke sini, bagian sini nih. Saya taruh di right gitu. Align right. Nah, ini ke sini. Ini nempel ini paling ke kanan gitu. Jadi ada beberapa di pojokan gitu. Nah, itu. Misal saya gedein lagi dikit lah. Nah, segini misal. Nah, terus
logo ini. Gini misal saya kecilin dulu lah. Biar ukurannya sama. Ini berapa ya? Segini lah ya. Ini berapa? 32. Ini di copy aja biar sama gitu ya. Ini diubah ke sini. Oh iya, bentar. Ini kan ada gembok nih, ada gembok. Jadi kalau misal bedanya kayak gini ya. Kalau misalnya saya gemboknya nggak diklik gitu. Ctrl V. Ini kan tetap kayak gini. Terus saya enter. Nah, jadi kayak gini. Jadi dia yang berubahnya tuh cuman yang ke kanan kirinya aja gitu ya. Cuman kalau misal bedanya, kalau misal saya digembok gitu kan. Gembok. Ini nanti bakal rasionya tuh yang atas bawah kanan kiri tuh jadi keubah semua gitu. Jadi sama gitu. Soal saya gini. Nah, dia bakal seimbang gitu. Ini juga yang bawah juga ikutan ukurannya sama gitu. Saya taruh mana ya? Nah, saya taruh sini. Saya kecilin lagi aja lah, nggak apa ya. Saya kecilin. Nah, udah palingan ukurannya segini. Inilah. Saya gini. Terus tadi kan udah ada juga yang komponen ini. Oh ya, saya mau bikin ini dulu lah. Yang semarak kemerdekaan Indonesia. Ini bentar. Ini di lock dulu aja biar nggak gerak ya. Saya pakai Fontix. Kayak saya ini. Ini semarak kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kan masih satu gitu. Biasanya kalau misalnya diwarnain gitu, kan jadi satu segini aja. Soalnya kalau cara ngewarnain kan misal ada beda-beda gitu kan. Mau misal ini di blok gitu, di blok ini sini beda berubah. Terus ini misal di blok fontnya diubah gitu. Fontnya diubah jadi 150 gitu. Itu bisa gitu. Tapi saya mau biar enaknya sih kayak gini. Jadi saya mau ngeditnya tuh biar ini tuh lepas gitu ya. Kemarin kan saya ngajarin pakai Ctrl K atau kayak gini ya. Ini objek brick artistic text. Nah, ini jadi ke brick gitu. Jadi dia kepotong. Potong satu-satu. Saya mau bikin biar ini satu-satu. Misal gitu ya. Nanti saya bikin kayak gitu. Nah, sebelumnya saya mau ganti ini dulu. Fontnya tuh Fontix. Ini kalau misal saya lupa sih ini bawaan atau enggak gitu. Kalau misal nggak ada, download dulu aja nggak apa-apa. Fontix. Saya misal gedein gitu ya. Ctrl K gitu. Terus misal ya, kan misal kalau misal nyari warna gitu, misal nyari warnanya ribet gitu. Ini merahnya tuh merah kayak gimana gitu. Merah kayak gini kan bukan gitu. Merah merah yang kayak gimana gitu kan. Kalian bisa di sini gitu. Uniform fill. Di sini kalau misal di sini nih, di sini kan ada gitu. Di sini kalian bisa ubah-ubah kayak gini, cari aja gitu. Nah, ini bisa kayak gini. Terus bisa juga kalau misal pengen gampang sih, kemarin kan saya pakai ini. Pakai color eyedropper. Jadi dia langsung ngambil warna gitu. Ambil warna. Kalau saya mengambil warna yang merah gitu. Taruh, diklik kiri. Terus diklik lagi di fontnya gitu. Klik. Nah, ini ntar bakal berubah. Misal kayak gini. Kalau ini nggak terlalu kelihatan ya. Misal saya taruh di sini. Nah, ini kan bakal berubah gitu. Misal saya ambil lagi gitu. Misal ambil warna ini. Coklat. Ambil. Ini ambilnya warna putih. Ini kan di atas nih. Misal saya ini kan diklik kiri. Terus klik kiri lagi di font. Nah, ini bakal berubah warnanya. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus saya bikin tulisan Semarak Kemerdekaan Indonesia. Ini kan agak miring. Nah, kalau misal miring kayak gini, itu di apa namanya? Di rotate gini. Klik. Jadi diseleksi dulu, diklik. Terus ini nanti muncul ini. Misal saya seginilah. Segini. Nah, ya segini. Nah, Semarak
Misal tinggal disusun aja lah, susun seenak mungkin gitu ya. Semarak Kemerdekaan Indonesia. So gini ya. Misal kayak gini. Kalau biar nggak kegerak-gerakin lagi objeknya gitu ya. Di grup dulu, di grup. Nah ini kan jadi satu. Jadi kalau diklik jadi satu doang kayak gini. Klik lagi jadi satu lagi gitu kan. Ini saya udah di grup ya. Terus ini kan ada misalnya ada background kayak gini yang warna abu gitu kan. Saya bikinnya pakai pakai Bezier, misalnya pakai Bezier. Ini bebas aja gitu ya. Jangan pakai Bezier, yang gampang pakai pakai freehand biar jadi kayak gambar-gambar ngegambar doang gitu ya. Kalau saya sembarang aja gitu bentuknya. Aduh. Nah, misal saya bikin kayak gini ya. Ini udah nyambung. Misal saya bikin bentuknya kayak gini. Ini kan ini, terus outline-nya dihilangin gitu. Nah, ini kan agak agak nggak beraturan nih. Agak nggak beraturan. Biar ini kan jadi kayak kayak gerigi-gerigi gitu kan. Ini dihapus aja, ini seleksi. Posisinya di shape tool ya. Posisinya di shape tool. Terus delete gitu ya. Ini delete. Terus ini delete lagi. So, diseleksi, delete. Oh ya. Ini agak sini ditarik, agak ditarik aja nggak apa. Ini nanti diatur-atur aja di sini. Kalau jadi bentuknya kayak gini aja lah. Nggak apa. Ini di unlock dulu bentar. Oh, kayak ini mau naruh ini ya. Mau naruh ini kan ada di atas ini ya. Ada di atas teks. Nah, saya pengen biar ke bawah teks gitu, biar ke bawah teks ini. Ini klik kanan, terus order behind kan belakang ya. Behind, terus diarahin ini kan kursornya jadi berubah nih. Jadi kayak panah gini ke arah ini. Nah, taruh di klik di apa namanya di teksnya gitu, biar ke belakang teks. Nah, ini sini. Ini pas lagi gerakin. Nah, ini kan ada di belakang teks gitu. Terus kalau misal kalian pengen nyesuaiin lagi warnanya, taruh aja ambil pakai eyedropper di sini eyedropper. Ambil, klik kiri lagi. Nah, itu gitu. Misal gini aja, nggak perlu sesuai banget lah. Saya gedein lagi. Gini. Terus, misal yang ininya, saya bikin misal kayak cipratan air dikit lah ini. Misal saya pakai ini lagi, pakai freehand. Saya bikin kayak gini. Ini nggak perlu gambar asal-asal aja gitu ya. Terus ini ke shape. Jadi nggak perlu mirip banget tuh nggak perlu. Jadi sebenarnya bisa diedit-edit gitu. Jadi kalau misalnya yang ngedesain tuh kan nggak perlu bisa gambar juga gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya bisa ngegambarnya itu sebuah kelebihan gitu kan. Nah ini misal jadi kayak gini ya. Kan udah mirip. Misal saya ambil lagi gitu warnanya. Ini ambil ke sini. Terus ininya outline-nya dihilangin. Tuh.
Nah, saya taruh gini. Terus diduplikat. Duplikat. Misal gini. Misal ini buat contoh aja. Ini kayak gini. Udah. Ya kan lumayan nih, headingnya udah selesai nih ya. Terus kita mau ngedit ininya nih. Kita mau bikin beginian. Misal di sini ada, oh iya time, misalnya time. Nah ini misal taruh di sini. Nah jadi kalau sebisa mungkin ya jangan kalau misal poster sendiri itu tuh jangan kayak terlalu tumpuk-tumpukan gitu ya. Yang penting tuh jelas gitu. Warna tuh benar-benar ngaruh gitu. Misal kayak ini kan warnanya warna putih, saya pengen warna merah ya silahkan aja gitu warna merah. Tapi setidaknya biar kelihatan gitu warnanya. Jadi objek-objeknya kelihatan. Misal saya taruh jam di sini. Misal saya ukuran segini lah. Ukuran segini. Terus saya tambahin teks. Teks. Misal itu jamnya. Jam misal 08.00 sampai 13.00 WIB. Misalnya gini ya. Fontnya apa ya? Saya pakai Nanami ya. Misal pakai Nanami. Nanaminya font bawaan. Font bawaan. Nanami. Terus kalau misal warnanya mau disamain, tinggal samain aja ke sini. Pakai eyedropper. Klik. Nah. Ini klik kiri. Terus ditaruh di sini. Klik. Nah, ini warnanya sama jadinya. Gedein lagi misalnya. Misal kayak gini. Nah, ini udah ya. Terus saya mau bikin ininya. Apa namanya? Kok ini kan gampang sih sebenarnya, nggak perlu download juga ya. Saya mau ajarin dulu. Ini kan lumayan gampang kalau misal bikin ini placeholder gitu, placeholder. Jadi bentuknya kan kayak kalau misal kalian di maps itu kan ketahuan gitu. Jadi itu kan kayak ngelambangin ini tuh tempat gitu kan. Saya contohin kayak gini. Cara bikinnya tuh gampang. Saya bikin lingkaran dulu ya. Misal saya di luar dulu lah. Saya bikin lingkaran, pakai kontrol ya, biar seimbang. Yang gini. Terus bikin objek segitiga. Pakai ini ya, polygon. Polygon. Terus nah ini kan pasti ini udah sudutnya udah 3 nih. Udah 3 ya. Soal saya bikin kayak gini. Terus di mirror. Nah, mana tengahnya? Soal saya taruh di sini. Oh, saya kayak gini. Kan segini ya. Nah, main lah udah rapi, agak rapihan gitu ya. Nah, ini kan udah. Terus ini kan diseleksi dua-duanya. Misal klik kiri, save, atau kalau misal mau diseleksi langsung gini seleksi. Terus, nah ini kan saya pengen gabungin gitu, pengen gabungin warna. Nah, terus ini pakai yang shaping yang kemarin yang udah ajarin, pakai weld. Jadi ngegabung. Nah, ini jadi ngegabung nih. Jadi kalau misalnya diwarnain jadi ngegabung. Cuman ini kan agak berantakan juga nih. Misalnya ada yang anchor point ini. Pengen dihapus aja gitu biar halus. Nah, ini klik save tool. Tool, ini seleksi, delete. Ini delete. Nah, ini juga nih. Ini delete, ini delete. Nah, gini. Ini terus bikin lingkaran gitu. Bikin lingkaran pakai kontrol biar seimbang. Nah, ini. Terus saya klik ini. Jadi seleksi dua-duanya. Saya pengen ini juga ya di align gitu. Biar ke tengah gitu. Jadi simetris gitu loh. Biar simetris. Pakainya align center horizontally atau shortcutnya itu C. Nah, ini. Kalau misal kalian ini kelihatan. Nah, ini kan gerak.
kalau misal saya jauh, misalnya kan saya naruh di sini, cuman saya pengen taruh di tengah sini gitu kan. Di ini, klik lagi ininya, shortcutnya tuh C gitu. C. Nah, di horizontal gitu. Terus kalau misalnya warnanya mau disamain ya, mau warnanya mau gimana ya terserah sih, bebas gitu ya. Cuman saya biar ini tuh kan kemerdekaan, identiknya biar warna merah gitu. Kalau saya mau ngambil warnanya, saya ngambil warna ini, klik kiri, terus ditaruh di sini. Oh ini, bentar. Lagi nge-lag. Nah ini merah, klik kiri. Ya udah keambil warnanya. Taruh. Terus misal di sini lagi selektornya. Terus misal saya mau ngambil warna coklat ini. Duh, nggak ini ya. Nge-lag. Misal gini aja lah. Yang tadi kan ini ada coklat nih, yang di sini. Nah, ini coklat. Terus, oh ini kayaknya gedean ya. Nggak apa. Misal, ntar saya kecilin lagi ya. Kayak gini. Gini, diseleksi semua, terus outline-nya dihapus gitu. Nah ini, terus di grup. Ctrl G. Ini jadi kebikin. Ini buat placeholder gitu kan. Lalu saya bikin segini aja lah. Gedein dikit. Placeholder. Ini ada ya. Misal ini tempatnya di lapangan Pak Haji Raihan gitu. Misal bebas aja gitu. Cuman buat iseng-iseng aja gitu. Tempatnya di lapangan Haji Haji Muhyiddin misal. Lapangan Haji Pak Muhyiddin gitu. Terus saya bikin fontnya Nanami misal. Terus warnain coklat gitu ya. Misal ya seginilah misal. Ukuran fontnya. Misal ukuran fontnya segini. Ini agak ke kiri lagi ya. Biar kelihatan. Nah. Biar nggak terlalu ganggu. Nah, terus ini bikin yang kayak gini ya. Ini kan kayak kalau misalnya itu kayak gimana, kayak timeline-nya gitulah. Ini tanggal 14, misalnya tanggal 14, 15, 16 misalnya. Saya kan bikin ini ya tadi. Nah, ini kan ada tulisan sampel text nih. Ada sampel text-nya. Nah, ini tadi kan belajar cara apa ya? Tadi grup. Ini tuh sebenarnya kayak gabungan gitu, gabungan dari semua. Kan tadi kan kena grup gitu. Terus kalau ini ungroup gitu. Grup tuh ngegabungin, ungroup tuh kayak mecahin gitu loh. Nah, ini ungroup. Terus ini, nah ini kan baru bisa nih dipegang nih ininya. Sampel text-nya hapus aja gitu. Ini kan jadi satu lagi. Ini cuman ini doang. Kalau saya warnain, warnanya gini, warna merah gini. Saya di sini aja biar kelihatan. Terus saya duplikat. Terus tadi kan kayak line-nya di sini. Ini tadi line ini horizontal, jadi lurus ya. Nah gini nih. Satu kan beda lurus. Terus saya bikin ini ya, bikin pakai rectangle. Ini misal. Terus diwarnain ini, outline-nya dihilangin itu. Nah, misal gini ya. Ini cek lagi. Nah, misal gini. Terus saya grup lagi aja. Grup Ctrl G. Nah, misal gini ya.
Nggak kecilin lagi aja, nggak apa. Kecilin. Nah, bentar. Saya ungroup dulu. Saya panjangin aja. Ini taruh di sini. Misal gini. Misal gini ya. Ini di grup. Nah, terus saya bikin teks ini tanggal yang 14, 15, 16 gitu ya. Begini, 14, enter, 15, 16. Kayak gini. Terus saya pakai fontnya Fontix. Terus misalnya saya warnain warna putih. Terus ya kan biar apa namanya? Biar pecah gitu kan tadi kan. Itu pakai Ctrl K. Yang ada kalau di sini itu objeknya di sini Ctrl K. Nah, ini tinggal pindah-pindahin aja. Jadi udah pecah gitu. Kayak gini. 15, 14, 15 di sini ya. Terus misal ini lombanya ya. Misal lombanya tuh di sini misal balap balap karung. Font sih terserah kalian aja gitu ya, enaknya pakai apa gitu ya. Kalau pakai ini saya cuma contoh aja gitu. Soal sini apa? Soal sini tarik tambang makan kerupuk. So. Ini ya. Sini panjat pinang sama perang bantal. Begini ya. Ini udah kebikin buat ininya. Taruh aja di sini. Nggak terlalu ini juga ya. Terus kayak gini lah. Ini udah lumayan bisa kebaca gitu ya. Terus oh ya, misal catatan nih buat warna gitu ya. Ini kan misal jadi merah, kenapa saya ngambil yang putih gitu? Bukan karena masalah Indonesia warna merah putih gitu, tapi lebih kelihatan gitu. Misal saya ngambil warnanya oranye gitu kan. Oranye ini nggak kelihatan di tanggal 15-nya gitu ya. Makanya kalau bisa kayak komplementer gitu. Jadi warna yang berlawanan gitu ngambilnya. Merah sama putih kan jadi kelihatan gitu. Ini buat sedikit tips soal ini buat warna gitu ya. Terus misal saya di sini bikin tulisan narah hubung. Narah hubung. Ini ganggu banget ya. Narah hubung. Aditya Zafir. Nomornya 08 berapa lah bebas. Ini misal kayak gini ya. Ini saya bikin ubah misal kayak gini ya. Fontnya agak digedein. Oke. Misal gini. Terus tadi itu sebenarnya saya mikirnya kalau misal ada yang
Di sini sih sebenarnya biasanya kalian kan biasanya kalau misal yang sekarang kan ada yang sosmed gitu ya, bisa taruh sini aja lah. Kalau misal kalian bikin nyari nyari ikonnya lagi gitu, nyari ikonnya sosmed gimana, terus misal susah nih, misal bikin logo Instagram atau bikin logo Facebook, nanti kalian bisa download aja gitu, download di Freepik gitu kan, download di Freepik, cari aja misal keywordnya itu sosial media gitu kan, nah gitu. Terus misal di sini, misal saya rotasiin gitu kan ya. Kemudian gratis, total hadiah jutaan rupiah. Ya, iya, iya. Oh, saya bikin pakai Fontix gitu. Terus Ctrl K. Nah, nih. Ya, ini dirotasiin lagi. Klik. Ya. Saya pengen agak rotasiin lagi. Nah, soal segini. Soal gini ya. Nah, lumayan sih ya. Udah lah ya. Terus ya ini jangan lupa Design It by Freepik nih penting banget. Barangkali kena copyright gitu kan, barangkali kena copyright gitu. Misal kalian naruh gitu, setidaknya naruh ini gitu. Naruh logo ini di mana lah, misal bebas gitu, mau di atas atau di bawah gitu kan. Cuman kalau misal umumnya sih di bawah gitu ya, biar nggak terlalu kelihatan banget gitu kalau misal di browser gitu kan. Oh, saya bikin misal kayak gini ya, biar agak kelihatan aja gitu. Saya bikin, nah ini bikin 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 tabung kayak kemarin. Jadi cara bikin tabungnya itu kan ini bikin apa namanya, bikin rectangle dulu, terus ke shape tool, terus langsung ditarik ini. Nah gitu. Gini ya, saya misal warnain jadi warna itu lah misalnya. Terus ini misal saya taruh paling atas itu order in front of ini. Nah gini kan dia di depan. Terus ini jadi warna putih misal. Nah kayak gini terus di grup. Nah, misalnya gini. Kalau saya mau naruh di sini lah. Biar nggak kena copyright gitu. Bahaya sih ini logo walaupun ada tulisan design by Freepik juga lumayan gitu. Kalau misal sebenarnya kan kalau ngambil apa ya, ngambil link-linknya semuanya gitu pasti kan terlalu berceceran gitu kan. Nah mending gini aja gitu. Setidaknya ini udah tahu gitu, ini dapat dari Freepik gitu kan. Nah ini kan udah jadi ya. Nah ini paling penting nih di sini. Saya mau nge-export gitu kan. Oh iya ini agak gedein lagi aja dikit. Ini kan udah jadi nih, misal udah jadi. Nah, ini cara nge-export. Ini kan misalnya kita mau ngeprint kan agak ribet juga kan. Misalnya mau di-upload di mana gitu kan. Oh, ini masih kelok. Bentar. Nah, ini ada objek segini gitu. Saya pengen bikin biar jadi poster gitu kan. Nah, caranya gini, export. Export tuh tadi kan ngubah gitu. Ini kan masih filenya vektor gitu, bentuknya vektor. Kita pengen ngubah biar jadi JPEG atau PNG gitu kan. Nah, ini caranya export. Export tuh dia ngeluarin gitu. Ngeluarin. Misal saya taruh di sini, misal namanya misal poster, latihan poster. Nah di sini nih, di sini ada banyak banget nih kan, di sini ada JPEG, PNG, PDF gitu kan, PDF, AI gitu kan, atau yang lainnya gitu kan.
Misal saya pengen biar mau diupload gitu, biar filenya juga kecil banget kan. Misal saya pakai JPEG gitu kan. Misal saya pakai JPEG, terus ekspor. Nah, nanti bakal, nah ini muncul pop-up begini ya. Tap, tap pop-up seginian. Nah, ini kan ada buat nge-export gitu ya, buat nge-export. Kita misal resolusinya mau gimana gitu kan, kualitasnya mau gimana. Nah, misal saya ambil yang high quality JPEG gitu, ambil high quality JPEG yang misal saya pakainya RGB soalnya saya mau ditaruh misal di sosial media gitu kan. Tapi misal kalau misal mau printing gitu, saya pakainya CMYK gitu kan. Misal ini buat printing CMYK. Oke. Jadi kalau misal yang kayak tadi nih, yang misal high quality JPEG itu misal pakainya RGB itu, misalnya RGB. Misal saya ini buat di post lah misalnya di sosial media misal. Ukurannya 4, tapi nanti bisa rasionya dikecilin lagi aja. Oke. Paling udah gitu aja ya. Terus oke, gitu. Nah, ini udah nih. Udah, misal saya ambil. Nah, mana ya? Nah, ini kan ini kebikin nih latihan poster. Nah, ini udah. Jadi kalau misal aduh, nggak kelihatan banget ya. Bentar, biar kelihatan. Sorry. Tindak aja. Nah, kelihatan kan jadi ini. Nah, gini. Jadinya gini. Nah, biasanya naik terutama yang misal ini ya, pewailihan warna gitu kan tadi. Yang ini kenapa putih gitu kan, sebenarnya biar kelihatan gitu kan. Ini misal aja gitu ya. Intinya ya gini aja sih, bikin poster gitu kan. Ini misal bikin poster buat Agustusan gitu ya. Terus udah ya, misal ekspor ini. Udah sih. Sekian paling dari saya, sekian dulu. Silakan dari moderator, barangkali lanjut mau gimana. Oke, terima kasih buat Aditya untuk materinya dan juga untuk pembelajarannya. Kita berlanjut pada acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Dipersilakan kepada para hadirin yang yang mengikuti rapat, untuk yang mempunyai pertanyaan silakan bisa ditanyakan, boleh lewat chat juga boleh langsung ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kang. Yoi. Langsung oke. Apa tips dalam pemilihan warna nih? Gimana, Kang Zafir? Kadang masih suka kok udah desainnya udah bagus nih. Pas kita udah pemilihan warna ternyata malah jadi jelek gitu hasilnya gitu. Kira-kira ada tips atau triknya nggak untuk pemilihan warna ini? Oh, oke. Atau duluan? Oke. Langsung dijawab dulu aja ya. Saya share screen lagi aja nggak apa-apa. Yang aja lah. Misal, oke atur ya. Ngebuat Kang Guntur gitu ya. Saya mau ngajarin kayak, saya warna tuh emang paling ribet sih emang. Jadi kalau misal kalian apa ya namanya, kalian itu agak ribetnya tuh di pemilihan warna gitu. So saya tuh oh iya, Adobe Color. Nah, ini saya biasanya suka buka ini sih. Buka color.adobe.com. Saya sering di sini. Saya ada beberapa teori sih ya. Beberapa teori. Palingan nanti saya kirim ke Raihan dulu aja nanti kalau misal ini ya. Buat teori-teori saya emang coloring tuh paling ribetnya di sini. Jadi intinya tuh kalau gampangnya jangan yang inilah. Warnanya tuh terlalu deket gitu ya. So kayak gini, kayak misal tadi tuh saya ininya bentar. Sebentar ya. Suruh layar aja lah.
Udah kelihatan belum? Nah, ya ini kalau misalnya ini ya, ini namanya color wheel gitu, color wheel. Misalnya itu ada beberapa teori nih caranya. Ada analogous, monokromatik, triad gitu kan. Banyak kan di sini. Saya paling gampang sih ya, paling gampang itu pakai monokromatik. Monokrom sama komplementari. Gampangnya sih kalau misal kalian pengen kelihatan banget gitu warnanya tuh biar nggak terlalu apa ya bahasanya, nggak terlalu mepet banget gitu. Misalkan kayak gini kan tadi ya. Misal saya kayak gini. Yang kalau saya grup dulu ya. Oh, ini kan merah gitu, merah ya. Kalau misal saya taruh warna hijau gitu kan. Ini kelihatan aja kan. Kelihatan gitu. Cuman agak gimana gitu kan. Cuman kalau misal dihubungin gitu sama yang komplementari itu kebalikan gitu kan. Kalau saya ini color wheel ya, saya pakai komplementari misal di sini warna. Ini emang biar kelihatan gitu. Nah, misal ini kan merah gitu, merah ini komplementarnya sama ini. Tapi kalau misal saya ngambilnya merah yang kayak gimana gitu kan, hijaunya juga harus disesuaikan gitu yang gimana gitu. Misal saya ngambilnya kayak gini, misal merah pakai merah ini, berarti ntar ambil hijaunya hijau warna ini gitu kan. Saya biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kan kalau misal merah gitu, merah kan deket banget sama warna oranye tuh. Misal merah sama merah gitu kan, tapi merahnya yang beda gitu kan. Misal kalau merah ya, saya merahnya tuh merah yang beda gitu. Kan kalau misalnya gini, ini merahnya merah gelap, terus ininya merah terang gitu. Ini kan agak kurang gitu dilihatnya. Misalnya kayak gini, dilihatnya agak nggak enak gitu loh. Tapi kalau misalnya warna hijau gitu kan, tapi hijaunya juga hijau yang disesuaikan gitu, jangan hijau yang terang banget. Soalnya kenapa merahnya tuh belakangnya merahnya tuh merah gelap gitu kan. Kayak gini. Nanti palingan buat teori coloring nanti saya punya modulnya gitu. Nanti saya kirim PDF-nya ke Raihana ya. Misal hijau. Nah, misal hijau juga jangan hijau yang ini banget gitu. Misal saya ngambil dari ini ya. Misal saya ngambil ini warna hijaunya hijau yang inilah misal. Hijau yang ini saya copy. Misal ini terus merahnya kok ini ya. Merahnya merah ini kayaknya. Ini nggak terlalu ini banget sih. Nggak terlalu jauh lah. Ini mode gelap. Terus kalau misal agak diterangin, ngambil yang ini. Nah, ini kan agak kelihatan nih. Ini nggak terlalu sakit banget gitu ngambil warnanya gitu kan. Ini ini yang komplementari gitu ya. Tapi kalian masih bisa sih, misalnya di color wheel ini banyak banget gitu. Misal ada. Jadi kalau gampangnya komplementari itu kebalikan, misal merah kebalikannya merah. Terus ada split komplementari gitu. Yang merah kebalikannya, yang merah bagian sini nih. Ini kan kebalikannya di sini, di bagian hijau yang mepet biru ini. Terus dipecah lagi di split gitu. Splitnya tuh jadi hijau sama biru gitu. Ngambilnya warna gini. Ini buat kombinasi warna gitu. Saya sering sih buka di sini. Buka Adobe Color tuh. Adobe Color tuh sering banget. Kalian gitu sih. Tapi kalau misal kalian mau, saya ngambil apa ya? Saya ngejelasinnya masih dasar banget sih di sini. Tapi kalau misal kalian mau lebih dalam lagi sih, masalah warna gitu. Nanti bisa chat aja ke saya gitu. Nanti kalau misal mau minta kontaknya bisa ke Karaihan aja. Nanti kalau misal ininya nanti materi color saya share aja lah ke Karaihan buat di-share. Itu soalnya kalau misal coloring tuh emang agak berat juga sih kalau misal buat pemula gitu. Ya, palingan gitu aja. Gimana Bang Guntur? Oke. Mohon udah rada paham lah. Oke. Silakan kalau misal ada yang mau tanya. Oke Kak, di sini ada dari chat, di situ ada dari Kak Huzaifah Nur Hairani, di situ ada kan itu JPEG, kalau contoh PNG-nya bagaimana? Gimana maksudnya? JPEG kalau contoh?
PLG. PLG. PLG itu apa? PNG kali, Mbak. PNG. Oh, benar nggak sih ya? Iya. Contohnya, saya bedain kayak gini lah. Paling gampang tuh kalian tuh biasanya di ini. Kalian biasa pakai ini kan, pakai Twibbon. Twibbon tuh sering banget. Itu contoh paling gampang dari PNG. Itu Twibbon. Misalnya gini ya. Saya misal ini ada Twibbon sih. Sorry, ini bukannya promosi ya. Jadi kayak gini, misal ini ada Twibbon. Twibbon nih dia saya tuh biasanya kan kenapa Twibbon tuh belakangnya kok bisa gitu dipasangin sama foto kita gitu. Kok ini ada dalam satu file ada yang bolong gitu. Jadi benar kayak gini ya. Ini tuh sebenarnya saya bikin file gitu ya. Bikin file. Saya kalau misal ini buatan teman saya sih, cuman kemarin teman saya minta bantuin dikit gitu. Misal saya bikin kayak gini. Saya taruh di paling belakang. Order back of page misal. Ini misal kelihatan nih. Ini benar-benar di belakang kan? Ini ada di belakang. Misal ini hijau tuh ada yang biru. Nah, ini di sini kelihatan kan? Hijaunya gitu. Nah, ini berarti artinya tuh di dalamnya tuh bolong gitu. Nggak ada file gitu. Misalnya kayak gini ya. Misal saya contoh. Misalnya gini. Jadi di belakangnya tuh nggak ada file gitu. Benar-benar nggak ada objek lah di sini di tengah ini nih. Ini tengah ini nggak ada objek gitu. Pas saya nge-export gitu. Misal saya ekspor, saya bisa buat ngebedain gitu antara JPEG sama PNG. Misal ekspor saya bisa Twibbon. Ini misal saya yang JPEG dulu ya, yang JPEG. Saya taruh JPEG, Twibbon JPEG. Misal saya taruh di sini. Misal ini yang RGB 24 bit misalnya, saya taruh di sini. Terus saya juga ekspor bentuknya PNG misal PNG ya. PNG udah ada, saya udah punya ternyata. PNG nih ada. Ini saya ini ada 2 file nih. Ada 2 file, JPEG sama PNG. Ini dari file yang sama. Ini kelihatan di sini ada hitam gitu, warna hitam, di sini putih gitu. Jadi bedanya kayak gini. Ini tuh putih tuh bener-bener ini tuh ada keisi gitu. Jadi kayak gini. Misal saya taruh di sini lah biar kelihatan ya aslinya kayak gimana nih. Saya taruh misal di sini. Ini filenya ada dua-duanya di sini. Mana tadi yang JPEG, PNG. Misal saya ambil foto misal dari internet ya. Misal Mark Zuckerberg. Gambar Mark Zuckerberg lah misalnya. Ngambil foto, misal copy image. Selfie, saya taruh paling belakang gitu. Order back of page. Nah, oh ya berarti ini kelihatan nih. Ya saya duplikat dulu ya. Ini juga sama. Order back of page. Nah, ini yang PNG. Ini yang kanan tuh yang PNG, yang kiri tuh yang JPEG. Jadi kayak gini. Ini kan sebenarnya tadi objeknya bolong gitu, tapi saya ekspor bentuk JPEG. JPEG tuh dia nggak mendukung yang file transparansi gitu. File transparansi itu dia nggak bisa. Misalnya kalau digunggung kayak gini, dia tetap putih gitu. Soalnya jadi keisi gitu. Walaupun kita nge-export tadinya, walaupun tadi filenya kita bolong gitu. Kalau misalnya kita nge-exportnya jadi JPEG, itu bakalan tetap keisi gitu. Bolongannya itu tetap keisi. Warnanya putih gitu. Beda kalau misalnya PNG. Nah ini jadi keisi. Lihat. PNG itu dia support sama yang bolong gitu. Support file bolong gitu. Soalnya tadi dia bikin file di sini tuh nggak ada isinya gitu ya. Ya jadi kalau misal bisa dipasang di sini ya. Nah, ini misal bisa dipasang jadi gambar fotonya di sini. Nah, misalnya contohnya kayak gini sih ya. Jadi gampang cara bedain sama antara JPEG sama PNG. Biasanya penempatannya tuh penggunanya tuh biasanya di sini gitu. Sering-sering kalau sekarang sih zaman sering pakai Twibbon tuh kayak gitu. Gitu. Gimana, kejawab nggak, Huzaifah? Oh, oke, Kak. Ini buat pertanyaan selanjutnya, yaitu Kak, misalkan buat counter ya, counter 5 lapis, apa bisa tiap lapis beda warna? Jadi ada 5 warna yang berbeda. Gimana maksudnya? Saya belum paham maksudnya. Mungkin color kali ya? Color apa counter? Dari dia. Kontur kali ya? Counter.
Kontur 5 lapis, apa bisa tiap lapisnya beda warna? Oh, kontur yang kemarin itu ya? Kayaknya mungkin saya nangkapnya gini ya. Saya taruh ini di close dulu ya. Taruh di sini aja dulu ya. Kontur 5 lapis. Kontur 5 lapis. Misal saya kayak gini bikin buletan. Terus ini ya. Misal saya bikin warna ungu lah biar nggak terlalu ini banget. Saya kecilin dulu. Kontur 5 lapis. Saya taruh keluar. 1, 2, 3. Sebenarnya sih dari ini ya, dari ini tuh udah kelihatan gitu sebenarnya beda warna gitu. Jadi sebenarnya kalau kontur sendiri tuh dia bakal ngegradasiin gitu. Sesuai warnanya, misal saya nambahin warnanya itu pasti bakal berubah semua. Kalau secara logika saya itu warnanya tuh pasti berubah gitu. Ini kan warna warna ungu gitu. Ungu ini ke hitam gitu. Dia berarti bakal ngegradasiin dari warna ungu ke warna hitam gitu ya. Ungu di sini terus ini ungunya agak gelap sampai nyampe hitam gitu kan. Tapi kalau misal ngewarnainnya nyampe 5 gitu. Ini kan sebenarnya supportnya buat apa ya? Buat kontur sendiri sebenarnya supportnya cuma 2 warna doang gitu arahnya. Jadi misal saya ininya arah warna yang paling depan sama warna paling belakang gitu. Misal ini kan warna ungu gitu. Terus saya misal yang ininya diubah jadi warna di belakangnya jadi warna apa gitu. Jadi warna hijau, jadi warna kuning. Oh, jadi warna sini lah. Nah, gini palingan gitu ya. Soalnya setahu saya sih cuman ini aja sih. Kalau apa nih ya, warna warna buat kontur tuh dia pasti bakal berubah warnanya. Cuman dia bakal ngerucut antara ngambil dari yang paling depan, warna yang paling depan sama warna paling belakang sih. Palingan itu aja ya. Jadi kayak kalau misal konturnya arahnya kayak 5 warna tuh enggak sih. Lebih tepatnya cuman gini aja gitu, ngegradisin warnanya gitu aja. Kalau gitu bener nggak? Barangkali salah mungkin. Udah kejawab belum? Oke, gimana Kak Dia buat jawabannya? Insya Allah ya, apa udah bisa dimengerti. Nah, ini buat ada pertanyaan lagi nih Kak. Di sini kan dari Bang Afriansyah Safron. Mau nanya nih, ada gambar dari free pick yang sesuai untuk desainnya yang akan kita buat, tapi gambar tersebut basic warnanya berbeda. Apakah gambar dari free pick itu bisa berubah warna sesuai yang kita inginkan? Oh, bisa banget, bisa banget. Bisa banget. Misal kayak gini ya. Aduh, ini apa tadi? Oh iya. Misal tadi kan saya ngambil warna ini ya. Misal ini dah. Ini tadi saya kan ngambil dari free pick gitu kan. Warnanya kan kayak gini ya. Warnanya kayak gini. Ini beneran bisa diubah gitu. Jadi kalau kalian misal kayak gini ya, saya belum jelasin juga sih masalahnya tadi ya. Kali ini kan tadi saya grup gitu kan ya. Misal saya ungroup dulu di ungroup. Misal di ungroup. Misal ini kan ini warna biru gitu ya. Ini warna biru nih yang ini. Terus yang ininya biru tua kan gini kan. Terus misal saya mau ganti warna gitu. Saya pengennya warna merah lah. Saya pengennya warna merah gitu. Saya ubah gini misal warna merah. Misal saya warna merah, yang ininya merah agak tua gitu, agak kecoklatan. Nah, ini kayak gini bisa ganti warna tuh bisa banget. Sesuai ya selera kalian aja lah, warnanya mau gimana gitu, mau warna oranye lah, warna warna apa gitu. Itu bisa banget ganti warna. Jadi saya juga sering sih gitu, misal kayak saya pengen ngambil objek ini gitu, tapi saya pengennya warnanya kayak gini gitu. Oh, ini nanti tinggal ganti warna aja gitu. Itu bisa. Gimana? Kejawab belum? Kejawab. Enggak ya. Sambil lihat-lihat juga. Silahkan yang mana lagi pertanyaannya. Ya, dari MC ada lagi nggak?
Iya Kak, ada lagi nih. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Retno Muryani. Di sini izin bertanya, ekspor untuk format filenya lebih baik IMG atau JPG? JPG Kak, JPG. Gitu. Oh, saya jawab saja. IMG tuh saya lebih tepatnya image gitu ya. JPEG tuh udah image, JPEG juga udah image. Jadi sebenarnya kayak tadi yang saya jelasin gitu yang di awal. Jadi kayak uh, antara tadi pilih gitu, antara pilih JPEG atau PNG gitu kan. Nah, antara tadi saya ada kelebihan sama kekurangannya gitu. Tadi juga sudah saya jelasin gitu. Kalau misal PNG itu bisa support yang bolong gitu. Terus tadi kalau misal oh iya, tadi kan saya misal kayak gini. Uh, Tadi saya mau jelasin juga ini. Kalau misal yang kalian gitu, misal bikin desain gitu, bikin desain apa gitu, udah jadi. Terus apa namanya? Terus kalian tuh nggak bakal diolah lagi gitu, nggak bakal diolah lagi dalam angka gimana ya mas? Ini udah final project gitu, misal final project itu pas lagi diinin beda lagi gitu. Misal tadi saya nge-export yang ini, misal ini kan JPEG, misal tadi JPEG saya taruh sini gitu ya. Ini ukurannya segini doang gitu. Kalau misal saya gedein gitu, itu bakal rusak gitu. Nih, jadi agak pecah gitu. Ini pecah kelihatan. Terus jadi soalnya kan ini kan apa namanya ya? JPEG tuh dia rasionya 1:10 gitu. Jadi dia bakal ngekompres. Jadi yang tadinya 10 MB jadi 1 MB gitu pas jadi gitu kan. Bukan berarti JPEG tuh buruk gitu. Enggak, JPEG tuh bagus gitu. JPEG sama PNG tuh mereka punya kelebihannya gitu. Punya kelebihannya masing-masing gitu kan. Kalau kalian pengennya, udahlah saya pengen ini poster ini udah final gitu. Udah final pengen diupload gitu. Pengen diupload atau pengen dicetak gitu. Ya udah bikin aja JPEG gitu ya. Bikin aja JPEG, nggak usah PNG gitu kan. Kalau misal kalian mau bikinnya PNG ya boleh-boleh aja, tapi kan filenya agak lebih berat gitu. Cuman dia bisa diolah lagi gitu kan. Sebenarnya juga jarang juga sih mau diolah lagi juga gitu. Paling kan yang biasanya diolah lagi tuh paling kan kalau misal bikin Twibbon doang gitu sih. Buat bikin yang kayak misal Twibbon bikin PNG gitu kan. Palingan gitu sih. Jadi lebih tepatnya kalau misal kalian pengennya mau format yang kayak gimana gitu. Itu sesuaiin dulu aja gitu, disesuaiin. Jadi kalau IMG itu nggak ada gitu. IMG itu maksudnya image gitu kan. Misalnya cuman apa ya singkatan doang gitu IMG itu. Nah, JPEG sama PNG itu juga IMG gitu termasuknya. Image gitu. Gitu sih. Ya, oke. Eh, Sekian kan dari pertanyaan dari tadi Kak Retno Muryani. Ini lagi ada pertanyaan dari Agis. Assalamualaikum Kak. Font yang semarak gratis sama nomor telepon itu apa namanya Kak? Ini tentang font ya? Font yang semarak. Oh ya. Nama fontnya Fontix. Fontix. Ini saya tulis ya. Fontix. Ini tuh di chat. Memang fontnya Fontix. Udah kan ya? Nanya font aja kan ya? Coba kalian download aja di Davon atau di Fonts Free gitu. Cari aja pasti ada. Fontix ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bang Komarudin, katanya pengen nanya lewat via mic. Ya silakan Bang Komarudin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin nanya, Bang. Oh, Jadi kan misalnya gini, Bang, kita lihat desain punya orang nih, kan contoh kan orang kan punya desainnya masing-masing. Dan kita lihat font dia itu kayaknya unik gitu, Bang. Nah, tapi kita nggak tahu itu fontnya jenisnya gimana. Kira-kira gimana tuh, Bang, cara ngetahui fontnya itu? Misalnya kita nggak bisa ngontak orangnya gitu. oh, oh, intinya kita pengen tahu nama fontnya apa Nah, gitu kan? iya kayak gitu, Bang. Ya kan ya? Oh, misal saya ngambil apa ya? Misal saya cari lah misal ya. Misal saya cari poster. Misal saya ajarin nih cara nyari font gitu ya. Misal yang agak unik-unik apa ya? Ya bebas aja lah. Yang agak beda. Nah, misal ini. Saya bikin ini ya. Saya nggak tahu nih. Saya pengen ngambil ini font ini.
namanya yang tulisannya Festive Together ini ya. Misal saya save misal saya save dulu lah. Save image-nya dulu ya. Saya taruh di sini aja. Taruh di sini. Namanya biar gampang 0 lah. Misal gini ya. Terus buka aja what the font. Ini kuat. what the font. Nah ini nih, coba buka ini ya, what the font. Ini caranya kayak gini, cara kerjanya what the font ya. Nah, ini saya kasih tahu what the font, terus, nah di sini kan mereka tuh butuh gambarnya kayak gimana dong, ini apa namanya fontnya gitu, misal kayak gitu. Mereka minta kayak gitu, misal kan klik or upload image gitu kan. Saya pilih gitu, tadi poster yang tadi saya pengen ngambil itunya. Ini. Nah, misal ini kan bisa di crop nih, ini mana yang mau diambil gitu. Misal saya mau ngambil yang together-nya doang gitu kan. Ini dihapus aja lah, ini kebanyakan. Misal saya ngambil yang tulisan together-nya. Ini banyak banget sih. Saya ngambil yang together-nya doang lah. Ambil gini ya. Terus klik sini. Nah, ini dia nanti bakal apa ya? Nyariin fontnya tuh yang bakal mirip-mirip tuh apa gitu. Tapi bisa aja nemu yang sama gitu, tapi juga bisa yang mirip-mirip gitu. Seringnya sih yang mirip gitu. Jadi kayak yang mirip banget gitu sama fontnya itu apa gitu. Nah, ini kan tadi saya ngambil yang ini ya. Together, saya ngambil dari poster ini. Nah, ini apa yang font-font yang relate-nya gitu, yang mirip-mirip sama font ini gitu. Saya juga sering pakai sih what the font. Cuman kalau misal dia tuh what the font tuh masalahnya dia nampilinnya yang font-font yang bayar gitu. Misal kayak gini font-font bayar. Cuman kalau misal saya solusinya, saya kan maksudnya nggak punya banyak duit gitu kan ya. Terus saya nyari, misal ini kan Mr. Brand ini ya, FT bold oblique kan. Saya mau nyari ini, cari aja nanti di keywordnya tuh nama fontnya ini yang free gitu, cari aja gitu. Biasanya saya gitu sih. Jadi lumayan nih apa namanya what the font nih. Coba aja dulu what the font. Kalau misal kalian nggak tahu fontnya itu apa gitu. Jadi ini font-font yang relate sama yang tadi gitu yang di sini. Udah. Gimana? Kejawab belum? Ya, syukron Bang tipsnya Bang. Yo, sama-sama. Gimana, ada lagi nggak? Oke, di sini ada Bang dari terakhir nih. Dari Alia Veronisa 2019. Kak, saat edit di laptop udah format RGB, tapi saat buka di HP warnanya berubah atau berbeda dengan di laptop. Itu gimana ya? Nah, ya, itu sering banget terjadi. Saya kayak tadi yang saya ceritain gitu ya. Jadi sering banyak orang tuh salah ini sih. Emang gitu pas lagi edit tuh RGB gitu ya. Edit tuh RGB. Tapi yang jadi masalah itu nge-exportnya gitu loh, nge-exportnya. Jadi bisa aja kan tadi kan saya bikin ini tuh RGB. Saya bikin RGB, tapi kan kalau misal saya ekspor gitu. Nah, aja bisa orang tuh kelupaan di sini biasanya, di bagian sini. Pas lagi nge-export, nih, saya liatin. Nah, ini kan ada RGB gitu. Kadang ada orang tuh, biasanya kadang kalau misal dari, udah pernah kayak gimana ya, default-nya itu tuh CMYK gitu kan. CMYK gitu kan. Makanya pas lagi ke ini gitu, ke export gitu kan. Ke export, kita masih ngeliat di laptop tuh masih bagus gitu, kok sama, masih sama. Terus pas lagi ditaruh di HP gitu, warnanya tuh berubah gitu. Biasanya di sini sih, biasanya orang tuh salah nge-exportnya sih, lebih tepatnya. Walaupun ngeditnya RGB gitu ya, tapi kalau nge-exportnya CMYK, ya tetap berubah gitu soalnya. Pasti jadi terang banget, bedanya terang kan, biasanya gitu. Saya sering banget nemu kayak gitu, soalnya pernah juga kayak ngediskusiin kayak ginian di di forum-forum, biasanya sering banget terjadi gitu. Yang masalah nge-export tuh dia harusnya buat digital ditaruh di HP pakainya RGB tapi pakainya PNG gitu kan. Itu sering banget sih. Terus kadang juga ada yang pernah bilang tuh
pas lagi saya di forum tuh bukan cuman itu aja gitu. Bukan cuman apa ya bahasanya? Bukan masalah dari ekspornya doang gitu kan. Ada juga yang masalahin dari si apa namanya device-nya itu kompatibel atau enggak gitu. Jadi kayak misal kayak yang masalahnya kita ini apa namanya desainnya udah bagus itu desainnya bagus gitu ya desainnya bagus banget misal warnanya gitu ngambil yang 300 dpi lah misal ambil 300 dpi tapi pas lagi HP-nya tuh nggak support gitu yang buat segitu gitu misal kita HP-nya Android yang keluaran lama gitu keluaran 2012 gitu masih yang zaman-zaman awal gitu kan itu kan kurang juga agak kurang kompatibel gitu kan biasanya kurang kompatibel di situ misalkan ada bisanya tuh ada yang ketajaman warna gitu yang misalnya berapa dpi atau berapa ppi gitu kan pixel per inch gitu ppi itu dot per inch gitu kan itu tuh yang ngerepresentasiin ketajaman warna gitu kan biasanya di situ sih saya nemu-nemu di forum juga sukanya gitu biasanya antara dua itu aja sih masalahnya tapi paling sering tuh masalahnya gara-gara salah ekspor itu sih ya. Oke, Alia udah jawab ya pertanyaannya. Nah, ada lagi yang ingin bertanya dari peserta kelas desain. Ya, silakan kalau misalnya ada lagi. Kan, kayaknya udah nggak ada sih kak. Ini Udah nggak ada ya? iya udah nggak ada kak. Ya udah nggak apa-apa. Paling nanti kalau misalnya ada tanya lagi boleh bilang ke apa ya ke Kak Raihan aja ya ke Kak Raihan nanti biar Kak Raihan yang nyampein ke saya kalau enggak kalian kalau misalnya nanya langsung ke saya juga nggak apa-apa nanti minta aja kontaknya ke Kak Raihan sama nanti yang apa namanya yang modul yang PDF yang tentang coloring nanti saya share nggak apa. Oke kak, ya kami ucapkan terima kasih banyak buat waktu dan kesempatannya kak buat hari ini juga. Terima kasih buat Kak Zafir dan semuanya yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan juga kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu acara yang akan dibawakan oleh Bang Jadid, itu challenge ya. Oke, pada Bang Jadid, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih buat Khodi ya, selaku MC yang telah memberikan waktu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman peserta semua. Jadi di sini saya ingin menginfokan bahwasannya nanti ada door prize atau reward lah buat teman-teman peserta semua. Bagi teman-teman yang nanti ikut challenge peserta. Jadi nanti teman-teman diminta untuk membuat poster, entah itu poster yang tadi gitu kan berupa poster informasi buat lomba ataupun poster peringatan dan lain sebagainya atau buat kayak poster reminder itu terserah teman-teman semua. Nanti silahkan dikirimkan di email LDK site FEB yang saya kirimin. Mungkin nanti bakal saya follow up lagi di grup, jadi stay tune aja buat teman-teman semua. Nanti silahkan dikirim untuk waktunya insya Allah sampai dengan 4 hari. Jadi teman-teman masih punya 4 hari dari sekarang sampai dengan berarti 4 hari ke depan untuk menyelesaikan challenge-nya tersebut. Dan untuk peserta dengan 2 peserta dengan poster terbaik akan mendapatkan reward daripada panitia. Ya, kurang lebihnya seperti itu informasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Dikembalikan lagi ke MC. Silakan Bang Khodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beranjak ke acara terakhir kita. Nggak terasa kita udah sampai di puncak acara. Itu acara terakhir kita yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Kami dan segenap panitia dan juga jajaran kru yang bertugas, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir. Semoga bermanfaat. Silakan di-share ilmunya, dikembangkan dengan challenge-nya. Ditunggu bila ada yang ingin ditanyakan terkait challenge, bisa langsung ditanyakan di grup atau langsung beri saya, silahkan. Terima kasih juga Kang Adit yang udah bawain materi. Ya, silahkan untuk yang live duluan. Tafadhol. Dipersilakan. Terima kasih juga MC Bang Khodi